ijazah Pak Jokowi palsu. Ini dari di UGM kita menemukan skripsi palsu. Di Solo kita menemukan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, jangan lupa dong bantu untuk klik tombol subscribe, dukung channel ini biar nyampe 200.000 subscriber ya. Ya, karena susah banget nambahin sampai tembus 200.000 subscriber, bantulah. Ya, apalagi YouTuber Nusantara nih. Ayo bantu channel kita ini biar nyampe 200.000 subscriber. Ya, biar mengalahkan channelnya ini apa? Rosrio. Oke. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana respon yang keras ya, yang keras dan tegas dari Pak Jokowi terhadap ucapan Roy Suryo ya. Ini yang mengatakan bahwa dirinya akan diskriminalisasi oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan mungkin selain ini Pak Jokowi diam ya selama ini ya. Selama ini Pak Jokowi diam dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia meresponi dengan ya sampai dia bilang mereka itu menghina saya sehina-hinanya. Nah ini luar biasa kalau menurut saya. Pak Jokowi kayaknya udah geram ya gitu. Walaupun ini sebenarnya masalahnya masalah sepele ya, ringan katanya gitu ya. Dan sekarang beliau sepertinya mengeluarkan unek-unek yang begitu bikin terheran-heran teman-teman. Selain itu Pak Jokowi juga merespon salah satu poin dari tuntutan purnawirawan TNI yang ingin mencopot Gibran dari jabatannya ya. Dan luar biasa respon Pak Jokowi betul-betul negarawan sekali teman-teman ya. Terakhir ada video di mana Roy Suryo di roasting habis-habisan oleh Kiki Saputri dan juga Rizal Fadilah yang ngemis ke DPD RI untuk mendapatkan perlindungan. Ya ini kan lucu ya teman-teman ya. Ya sebelum kita mulai videonya jangan lupa saya ingetin lagi buat teman-teman like videonya, subscribe ya channel ini dan share. Dan tanpa berlama-lama ya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi. Oh iya, ini kata Roy Suryo ya. Peneliti, Pak. Kriminalisasi. Laporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Masih bisa ketawa loh Pak Jokowi. Buktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga bersatu, ya kan? persatuan kesatuan
terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Gibran Rakabuming harus dimaksulkan. Loh. Bagaimana ceritanya mau dimaksulkan? Saya sebagai anggota MPR, saya tidak pernah berpikir untuk memaksulkan Gibran Rakabuming. Wah, keren Kenapa? banget ya. Karena proses demokrasi sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir. Harusnya proses-proses seperti ini harus kita hormati dan kita hargai. Hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, itu adalah hasil yang dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat ini harus kita hormati, harus kita hargai sebagai takdir yang harus kita terima. Kalau kita menolak Gibran, itu artinya kita menolak takdir Tuhan. Kalau kita berpikir untuk memaksulkan Gibran, maka sama halnya kita memaksulkan takdir Allah. Wow. Tidak bisa. Ya. Dan satu lagi, yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah anggota MPR, bukan orang luar. Ide-ide bolehlah, bicara bolehlah, tapi kalau sampai memaksulkan, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena MPR belum pernah membicarakan itu. Saya pikir sudahlah, kita semua harus bisa menerima hasil ini. Rakyat Indonesia sudah memilih Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, wakil dari Bapak Prabowo Subianto. Tidak usah kita olah-olah lagi, tidak usah kita seret-seret lagi. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan Pak Gibran, kita kritis boleh. Tapi sebagai orang tua misalnya, kalau Mas Gibran ada kesalahan, kan bisa dipanggil. Sebagai anak muda, Mas Gibran saya pikir bisa dinasihati. Tidak lantas kemudian harus dimaksulkan. Ya. Mohon maaf, saya agak kurang setuju. Karena wakil presiden satu paket dengan presiden. Kalau kita tidak setuju dengan wakilnya, maka berarti kita tidak setuju juga dengan presidennya. Luar biasa. Maka bagi saya, ini tidak patut kita dorong dan kita paksakan. Karena rakyat sudah memilih. Itulah takdir yang harus kita terima. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Itu ini dari jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu. Di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ini terus berlanjut. Bentar-bentar dia ngomongnya tadi di UGM dia dapat skripsi palsu. Terus di Solo dia juga dapat ijazah palsu. Ini dari mana lagi infonya nih orang 21 ini ya? Dan mana aja gitu, dari mana aja gitu ya dia dapat infonya gitu dan merasa paling benar gitu ya. Katanya dia di Solo dia dapat ijazah palsu ketika dia ke Solo. Dari mana dia bisa mengatakan hal ini gitu ya? Ini kan termasuk fitnah juga nih ya. Bahaya nih, orang bahaya beneran. Jadi buat teman-teman yang ngikutin nih orang, tolong sadar diri sebelum nanti menggunakan baju orange. Nah, kebetulan saya pakai baju kuning nih, ya. Jangan sampai deh teman-teman deh. Mending bertobat. Nah, terus ini minta tolong ke DPD untuk dapat perlindungan ngemis-ngemis sambil memfitnah Pak Jokowi. Ini kan ngeri. Ya. Pembuktian analisis penuh oleh dua ahli kita, omon Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo, dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Dr. Roy Kiyoshi Rismon tambah Dr.
Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana Pak? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengadilan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh para pihak. Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu. Panjang kalau mau memakzulkan teman-teman. Alasan yang mendasar dasar pemakzulan itu menurut Bapak apa nih Pak sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sudah komunikasi dengan Mas Gibran Pak? Ada komunikasi mungkin? Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Waduh, Roy Suryo nih. Sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Kena ya kan? Tahu ketahuan Roy Suryo parah. Tapi ada satu kasus yang paling menghebohkan. Panci. Yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Ketika sampai Tapi ada yang lebih lucu. Sekarang di warung itu ngawak, jangan diganggu deh. Ya jangan. Di warung itu sekarang ada foto saya juga dipasang di sana. Betul. Jadi asik kan? Iya, kalau itu sindiran. Senang lagi lo. Iya, jadi bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Iyalah. Ya kok bangga gitu loh. Ya masa kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini Perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat. Iya. Namanya juga di traktor, tahu-tahu yang traktor lupa, yang kena kita. Alasan, emang gitu anggota DPR mau biar alasan. Ya memang. Tapi tepuk tangan lu dong buat dua pejabat kita saat ini. Bapak Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi ya kan sama-sama penerawang. Lain ya. Giginya kayak kelinci. Oh iya benar. Bapak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Takut ya kan? Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Ini terakhir ada forum Purnawirawan TNI yang minta pencopotan Pak Gibran. Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior Purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Nah, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh. Ya. Tidak mengganggu soliditas pemerintahan, Pak. Usulan itu tidak mengganggu soliditas pemerintahan. Nggak ada, soliditas pemerintah itu sudah terlihat gimana rakyat bersatu. Rakyat yang penting itu adalah urusan pangan, papan, dan sandang. Sudah selesai. Ya. Pernyataan sikap bersama Pepabri, LPRI, AD, PPAR, PPAU, PP Polri, dan PERI. 1.
wadah purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah PPABRI, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PD. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang kita simak ya, yang kita bisa saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya memang Pak Jokowi sudah geram ya. Sudah kehabisan kesabaran sehingga beliau akhirnya melaporkan gerombolan pencari ijazah palsu ini gitu ya. Dan akhirnya gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini dilaporin ke Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Akhirnya mereka ini panik, teman-teman. Serius panik, mungkin mereka saat-saat ini nggak bisa tidur, teman-teman. Ya, Pak Jokowi tadi sampaikan mengeluarkan unek-uneknya sampai mengatakan bahwa mereka sudah mempermalukan saya gitu ya. Mungkin ya simpelnya seperti itulah, teman-teman ya. Dan menurut saya ya memang wajar aja ya gitu ya. Ya kita wajar lah mantan presiden melaporkan gitu, bukannya dia kan menganggap ini kok begitu sih, mantan pemimpin mencalonkan, ya dia kan sudah warga negara biasa gitu ya. Kemarin juga kita YouTuber Nusantara sampai datang ke sowan ke Solo, kita menanyakan itu, Pak, Bapak kok baik banget gitu ya. Bapak terus dihina, difitnah, terus dicaci maki, tapi Bapak diem aja gitu ya. Dan akhirnya kita kasih masukan, beliau dengar gitu. Dan menurut saya ini sangat luar biasa jawaban dari Pak Jokowi ya, ketika kita menanyakan kenapa Pak Bapak nggak balas gitu, ataupun Bapak nggak lawan gitu. Kita capek juga gitu ya, sebagai pendukung dia gitu ya, mengutamakan karena dia bagus gitu ya. Akhirnya dia mengatakan satu jawaban dia yang sampai saat ini saya ingat gitu ya. Kenapa Bapak nggak lapor ke pihak yang berwajib? Itu ada pertanyaannya ya. Dan jawabannya singkat dan padat, menurut saya ini bagus sekali gitu ya, rendah hati sekali gitu. Dia menjawab, kalau saya melaporkan mereka itu sama aja saya mempenjarakan orang sebangsa setanah air saya gitu ya. Ini keren, teman-teman. Ini keren banget gitu. Dan menurut saya ini top. Jawabannya nggak perlu ditanya lagi soal why gitu. Tapi kita hanya terdiam, semua terdiam. Tapi endingnya, ada endingnya, teman-teman. Ada endingnya, Pak Jokowi oke. Karena saya sudah seperti sampean ini menjadi warga negara biasa, gitu ya. Jadi sama aja jabatannya, bukan presiden lagi. Saya akan tindak lanjuti minggu depan gitu aja. Nah ini beneran, teman-teman. Habis dia dan menurut saya pegang oke, kita akhirnya
terima gitu ya, kita pulang dan sebagainya. Habis dia dikasih tugas sama Pak Prabowo Presiden RI ke Vatikan, dia langsung ke Polda Metro Jaya, teman-teman. Serius gitu loh. Ini sangat benar juga nih, Bapak ini nggak main-main ya. Tapi dipelajarin dulu. Memang semuanya tahu sendiri, pengacaranya sudah panas gitu ya. Tapi kan harus bilik pengaduan itu kan harus orang tersebut yang melaporkan, teman-teman. Artinya harus Pak Jokowi sendiri yang harus turun langsung datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan 5 orang ini. Kalau nggak kuat gitu ya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan terjadi. Ya sekarang mereka akhirnya panik nih, teman-teman. Oke, cukup segitu dulu ya teman-teman. Panjang banget omongan ini ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.